Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Tadi kemarin ada kepenasaranan juga dari netizen ketika surat itu sudah diberikan kepada DPR, apakah ada semacam gambaran lah ini akan diproses dalam waktu berapa lama dan seterusnya. Ketika misalkan tadi pagi juga kita dapat informasi dari Sufmi Dasko Ahmad bahwa beliau datang ke kantor DPR meskipun sedang reses untuk menandatangani beberapa surat sekaligus mau menanyakan surat yang dari Purnawirawan TNI itu. Ya. Nah, ketika itu beliau cerita kepada wartawan bahwa ya saya sudah menanyakan kepada Sekjen dan ternyata ada di Pak Sekjennya. Ya. Beliau ini sedang keluar. Ya. Nah, jadi dari situ Sufmi Dasko belum bisa berkomentar apa-apa karena belum lihat suratnya. Kalau dari versinya Pak Pur misalkan sudah adakah informasi ini akan berapa lama gitu di follow up oleh DPR? Semua tergantung daripada mekanisme di dalam DPR sendiri itu Pak ya. Nah, kita akan memberikan juga tidak melakukan satu penekanan langsung kepada ketua, kan tidak begitu. Tapi mekanisme surat itu kan kita lalui Bapak. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya terserah Sekjen memberikan kepada yang terkait di DPR. Saya rasa Bapak-Bapak DPR selaku wakil rakyat, harapan kami tentunya, harapan rakyat merespon surat ini. Seperti apa responnya? Nah, merekalah yang bisa menjawab, Pak. Kan barangkali ada ini mungkin, Pak, harapan dari kawan-kawan. Ini misalkan, ini kalau tidak ada tanggapan dalam beberapa hari atau beberapa minggu, kita mau konferensi pers misalkan, atau kita mau datengin lagi atau bagaimana gitu. Ya, tentunya kita juga akan membuat satu tahapan, Pak ya. Kalau toh ini sekian hari tidak, maka kami akan kumpul kembali gitu ya. Ini apa yang perlu kita lakukan lagi? Apakah dikirim surat lagi atau bentuk apa lagi? Kan begitu Pak ya. Sedangkan dukungan rakyat kan sudah cukup banyak begitu. Daerah-daerah sudah banyak cukup mendukung. Para intelektual, civil society juga banyak memberikan tanggapan secara positif. Memang semuanya harus dilakukan secara mekanisme kenegaraan ya. Kembali lagi Pak, bukan ini kita memaksa untuk melakukan satu kudeta. Negara ini punya kita semua Pak. Ya. Oke. Baik. Nah, kalau kembali pada isi surat itu, kira-kira yang yang poin yang paling utama itu titiknya ada di Undang-Undang Putusan MK nomor 90 kah, atau ada hal lain yang dianggap lebih fatal gitu? Di MK Pak. Karena proses awal di MK. Nah, tinggal sekarang DPR apakah menanyakan kembali kepada MK, kan begitu? Proses ini seperti apa dulu? Belum ya? Belum, tentunya karena kan ini Pak Dasko aja belum terima kan gitu Pak ya. Nah, mestinya ini dilakukan. Artinya sebelumnya pun sepengetahuan Pak Pur belum ada ya dari DPR meminta penjelasan dari MK terkait itu. Oh, saya kurang jelas kalau kurang tahu begitu Pak ya. Tapi tentunya karena masalah ini sudah bukan rahasia lagi, tentunya secara secara pribadi, bapak-bapak yang di DPR pasti ada komunikasi dengan MK. Hanya bedanya, pada waktu Jokowi masih ada benteng-benteng yang tidak bisa tembus kan Pak ya. Sekarang zaman Pak Prabowo, tadi kan sudah Pak Bowo udah sampaikan, jangan ada kebohongan, begitulah kira-kira ya. Semuanya akan dilakukan terbuka. Nah, harapan kami, bapak-bapak DPR, tidak ada lagi benteng pemisah itu Pak. Jadi silahkan saja berkomunikasi dengan MK seperti apa dan sebagainya. Atau ingin satu kejelasan lagi mengundang kami para Bapak dan Purnawirawan TNI tadi Pak. Bagaimana sih ini maksudnya? Gitu. Ya boleh-boleh saja Pak. Tapi kalau itu surat dianggap cukup, ya silahkan aja lanjut. Hanya kita melihat dinamika di partai politik, terutama di DPR. Seingat saya secara pribadi, saya sih belum pernah mendengar ada statement resmi dari partai politik atau fraksi gitu terkait dengan
permintaan Purnawirawan yang nomor 8 makzulkan Gibran usulnya, termasuk juga tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Ini juga sama gitu, karena mungkin ada selintingan saja dari beberapa kader PDIP lah. Tapi yang lainnya tampaknya diam-diam saja ini. Ada apa ini dalam pandangan Pak Pur? Sebenarnya Pak, berbicara DPR ini kan ada ketua masing-masing Pak partai Pak ya. Seharusnya apa yang didapat di DPR, para anggota partai tadi melaporkan kepada ketua masing-masing. Langkah apa yang akan dilakukan? Nah, DPR merupakan perwakilan dari rakyat, harusnya merespon segala apa yang dituntut oleh rakyat. Bahwa negeri ini adalah negeri demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sekarang rakyat menanyakan kepada petugas rakyat, DPR, kan begitu Pak ya? Presiden sendiri, eksekutif gitu ya. Ini loh ada begini, kan gitu sebenarnya. Rakyat ingin menanyakan ini bagaimana mekanisme ini. Secara hukumnya benar enggak? Pertanggungan jawab kalian apa? Gitu loh maksudnya gitu. Tapi ada yang menarik juga diskusi di publik ini Pak Pur. Beberapa kalangan mempertanyakan ini apa ya? Yang menilai bahwa Gibran itu sebetulnya kasihan gitu. Dia itu korban dari sebuah sistem yang coba anggaplah katakanlah diacak-acak oleh pihak lain. Mungkin saja pihak lain itu bapaknya. Tapi terkait Gibran sendiri, ya dia korban gitu. Oke. Ada satu pemikiran Pak Jokowi yang menurut saya mundur Pak. Ya. Saya ulang lagi, dari kita merdeka 17 Agustus. Itu kan kerajaan-kerajaan Pak ya. Melebur menjadi satu kesatuan gitu ya. Berbentuklah negara yang sifatnya apa? Bentuknya republik. Tidak ada lagi kerajaan kecuali Jogja mungkin gitu Pak ya. Nah, permasalahannya Pak Jokowi ini setelah duduk 2 tahun berkeinginan seperti zaman kerajaan. Ya, putranya nanti duduk ini kayak zaman dulu gitu Pak ya. Baru 5 tahun anak raja udah diemong begitu kata orang Jawa ya, dipelihara gitu ya supaya bisa jadi itu. Ini kan tidak pas. Nah, berarti kan yang berbahaya itu rajanya bukan anak rajanya, Pak. Kalau Bapak bilang ini korban, ya salah bapaknya gitu. Oke. Ya, mestinya Pak Jokowi melihat Pak ya. Kita kemarin juga waktu pertemuan saya akan sampaikan, saya atau kita semuanya pasti ingin ada estafet kepemimpinan begitu Pak ya. Dari generasi tua ke generasi muda. Tapi yang muda mempersiapkan diri dengan segala skill yang cukup untuk duduk kan gitu ya. Nah, kalau Pak Jokowi mempersiapkan anaknya, ya disiapkan dulu dong tingkat pendidikannya seperti apa. Nah, tingkat pendidikannya masih banyak dipertanyakan orang. Kemungkinan, nah gitu, patut diduga katanya SMA-nya pun tidak jelas. Dan ini kan harus diberi penjelasan. Sedangkan di Amerika kan kemarin saya sampaikan, Obama itu begitu mau jadi presiden, orang Amerika tidak terima. Dia bukan orang Amerika katanya. Nah, Obama dengan arif dan bijaksana langsung menunjukkan akte kelahiran Hawaii katanya. Selesai kan Pak ya? Nah, maksud saya yang seperti itu kenapa Pak Jokowi tidak melakukan itu Pak? Kalau beliau sebagai seorang negarawan. Daripada ribut, seperti gaduh seperti sekarang, kan ini berpengaruh kepada keamanan Pak. Kelompok Pak Jokowi begini, kelompok yang rakyat yang tidak suka begini. Ini kan bisa horizontal konflik Pak. Ini kan nggak baik. Harusnya beliau berpikir tidak begitu. Nah, contoh Pak Harto Pak. Pak Harto dulu kalau nggak mau turun kan bisa Pak. Tapi Pak Harto daripada anggota saya jadi korban, ya sudah. Rakyat saya jadi korban, ya sudah. Saya mundur saja. Legowo. Nah, katanya Jokowi orang Jawa ya. Tapi jangan berlagak seperti Raja Jawa. Kalau tuh Raja Jawa, ya kita tanya lagi, Pak Jokowi ini keturunan kerajaan mana? Kan gitu ya. Nah, sekarang Sultan Jogja aja tidak seperti itu kan, bingung Pak ya. Gitu. Oke. Kalau kembali ke surat tadi, Pak Pur, kira-kira adakah informasi, komunikasi informal lah katakanlah begitu untuk mempercepat tadi jalannya ini kan saya yakin ini juga tokoh-tokoh bangsa juga yang berkumpul di forum komunitas forum Purnawirawan ini. Pasti banyak yang kenal juga anggota dewan.
Adakah langkah-langkah penguatan dengan cara-cara yang informal lah begitu ya? Insya Allah Pak, Insya Allah. Hanya kembali lagi, anggota DPR ini akan masing-masing dari partai manapun akan kembali tanya kepada ketua partai kan Pak. Apa yang mau dilakukan ini? Ini yang harus ketua partai arif dan bijaksana, tidak melihat kepada kepentingan partai, tapi lihatlah kepada kepentingan lebih besar kehidupan bangsa, kan gitu. Sehingga memberikan petunjuk kepada anggotanya di DPR, ya udah kamu begini, begitu. Oke. Itu yang kita harapkan.